Berkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Mama, serta saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu pagi ini. Dan melalui ibadah Minggu pagi ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeskiel pasal 18 ayat pertama sampai ayat 32 di bawah tema hidup yang bertanggung jawab. Bapak, Mama, serta saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini dimulai dengan sebuah teguran Tuhan kepada Yeskiel yang menggunakan sebuah peribahasa ketika dia menyampaikan pesan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel. Dan peribahasa ini ada pada ayat yang kedua. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anak menjadi ngilu. Bapak, Mama, serta saudara-saudara, nampaknya peribahasa ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anak menjadi ngilu ini merupakan sebuah penggambaran yang diyakini di kalangan Israel akan kebenaran dari apa yang mereka terima dalam kehidupan mereka. Dan kalau dicermati, peribahasa ini mau menggambarkan kepada kita bahwa kesalahan dan dosa orang tua akan dipikul oleh anak-anaknya walaupun itu tidak dilakukan oleh mereka. Pemahaman seperti ini sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Karena itu dia sudah menjadi sebuah kepercayaan di dalam masyarakat saat itu, termasuk Israel pada waktu itu. Bapak, Mama, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nabi Yeskiel adalah nabi yang bekerja pada masa pembuangan di Babel. Dia hidup dan bergumul bersama dengan orang-orang buangan pada waktu itu. Dan pada masa pembuangan itu, Bapak, Mama, masa yang paling kelam dalam sejarah Israel. Pada waktu itu terjadi ketidakadilan sosial, penindasan terus mewarnai kehidupan mereka. Oleh karena itu Yehuda dihukum Tuhan melalui kejatuhan Yerusalem dan pembuangan ke Babel. Nah, seiring berjalannya waktu, Bapak, Mama, ketika generasi berganti, pandangan ini mulai menimbulkan masalah iman. Bukankah generasi yang berbuat salah telah meninggal? Mengapa mereka harus menanggung kesalahan dan dosa pendahulu? Mengapa mereka harus menanggung akibatnya? Bapak, Mama, serta saudara-saudara, pada titik ini umat Israel merasa bahwa Tuhan berlaku tidak adil dengan membiarkan mereka melakukan atau menanggung kesalahan leluhur mereka. Karena itu Bapak, Mama, ini diungkapkan dalam sindiran kepada Tuhan. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anak menjadi ngilu. Mereka hanya memfokuskan diri pada kesalahan para pendahulu di masa lalu. Tetapi mereka lupa bahwa mereka juga tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu Allah mau meluruskan kesalahpahaman yang terlanjur ada di dalam umat Israel pada waktu itu. Bapak, Mama, serta saudara-saudara, dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, ukuran kebenaran seseorang adalah ketika dia melakukan keadilan dan kebenaran dan tidak terjerumus dalam penyembahan berhala.
Kepada orang benar ini menurut firman Tuhan dia pasti hidup. Sebaliknya, kalau ada anak yang bertindak kebalikan dari kehidupan orang benar, mungkin dia mencuri, mungkin dia merampok, maka meskipun ayah seorang yang baik, maka dia harus mati dan darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Artinya Bapak Mama, kematian tidak ada hubungan dengan keberadaan orang tuanya. Pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Dan sebaliknya, jika seorang ayah melahirkan seorang anak yang tidak mengikuti tabiat buruk orang tuanya, maka anak itu juga tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Karena sang ayah akan mati karena kesalahannya sendiri. Alkitab secara jelas menjelaskan kepada kita semua bahwa orang benar menerima berkat kebenarannya, dan sebaliknya orang fasik akan menerima hukuman akibat dari kefasikan. Ini prinsip tentang bagaimana kita bertanggung jawab dengan kehidupan dan tindakan kita. Siapa yang berbuat, dia bertanggung jawab. Pelajaran berharga ialah Allah membuka kemungkinan pertobatan kepada siapapun juga. Kadang-kadang orang berpikir bahwa dosa dan pelanggaran itu akhir dari segala sesuatu yang berakhir dengan kematian. Namun Yehezkiel memberikan informasi bahwa peluang terbuka bagi siapa saja untuk mau melakukan kebenaran ketika dia ada dalam kesempatan untuk menjalani kehidupan dia. Nah, kebenaran yang Allah sampaikan ialah semua orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Allah menganggap tiap orang bertanggung jawab atas dosa setiap perbuatannya dan membalaskan setimpal dengan perbuatannya. Nah, Yehezkiel menjelaskan bahwa maksud Allah melalui sebuah ilustrasi di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-18, yaitu lewat beberapa generasi. Keturunan pertama adalah seorang yang benar, yang bertegun di dalam keadilan dan kebenaran. Keturunan kedua berkelakuan jahat, dan yang ketiga ialah menolak kejahatan bapaknya. Itu pada ayat yang ke-14 sampai 17. Nah, Bapak Mama serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-20 dia menegaskan bahwa setiap orang menerima balasan yang adil menurut kelakuannya. Di dalam teks ini, Allah hendak mengingatkan kita ada tanggung jawab pribadi dari setiap kita. Bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosa yang dia lakukan. Mengapa? Karena yang pertama, semua jiwa adalah milik Allah. Itu pada ayat yang keempat. Itu berarti bahwa kita bertanggung jawab atas semua perbuatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, semua orang juga harus mau untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, Allah mau supaya semua orang yang berdosa bertobat. Nah, ini seruan Allah kepada umatnya supaya mereka menyadari keberdosaannya dan kemudian mereka bertobat sehingga ada keselamatan pada diri mereka. Saya pikir dalam kehidupan kita setiap hari juga terkadang kita punya pemahaman bahwa kalau orang tua buat salah maka anak juga akan mendapatkan kesalahan itu. Yehezkiel secara jelas memberikan penjelasan kepada kita setiap orang menanggung dampak akibat. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Karena itu pada ayat 14 sampai ayat yang ke-18 memberikan penjelasan bahwa jika ayah atau orang tua melakukan kejahatan sebagaimana ada dalam daftar kejahatan, maka orang tua itulah yang menanggung kesalahannya sendiri. Sedangkan anaknya jika berlaku benar maka tentu tidak turut menanggung kesalahan orang tuanya atau ayahnya. Mereka yang diselamatkan dan hidup adalah mereka yang melaksanakan ibadah. Mereka yang melakukan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Dan mereka yang berdosa melakukan kejahatan mendapatkan kesempatan dari Allah untuk diselamatkan. Asalkan syaratnya
ialah bertobat dari kesalahan dan kembali di dalam ketetapan menurut kehendak Tuhan. Jadi hidup ini setiap hari, setiap waktu kita jalani. Dan masing-masing orang melakukan tindakan. Dan tentu tindakan-tindakan itu juga, kalau dia melakukan benar, dia melakukan kehendak Allah, maka kehidupannya juga diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau dia tidak melakukan kebenaran, maka tentu dia juga menanggung akibatnya. Karena itu Bapak Mama serta saudara, setiap orang dalam hidup ini, saya maupun Bapak Mama, semua kita harus berani bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, kita harus berani mempertanggungjawabkan itu. Kadang orang berani berbuat, tapi dia juga takut bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap orang perlu menilai dirinya sendiri. Jangan hanya jadi penilai bagi orang lain, apalagi menjadi hakim bagi orang lain. Baik buruknya perilaku kita tergantung dari apa yang kita lakukan. Dalam arti Bapak Mama, kita tidak bisa membuang kesalahan kita atau tanggung jawab kita kepada orang lain. Jangan mudah mencari kambing hitam. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita mau supaya orang lain menanggungnya. Tapi firman Tuhan jelas bahwa masing-masing kita menanggung dari setiap perbuatan dan tindakan kita. Nah, Bapak Mama serta saudara-saudara, respon tiap orang dalam memahami tanggung jawab yang harus dipikulnya. Karena apa yang kita perbuat hari ini, tentu ke depannya juga kita akan menanggung akibatnya. Jangan punya prinsip bahwa saya melakukan hal ini, maka ke depan saya pun keturunan juga akan demikian. Karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara, setiap keputusan dan tindakan kita hari ini ya memiliki konsekuensi dan tentu menentukan masa depan setiap orang akibat dari setiap perbuatan kita. Ya, tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak ada akibatnya. Kalau dia melakukan baik ya akibatnya dia penghidup diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau dia tidak melakukan kebaikan, maka ada dosa, ada hal yang harus dia terima. Karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama Bapak Mama, bahwa dalam hidup ini ketika kita melakukan segala sesuatu ada kesempatan untuk bertobat. Bagi setiap kita, bahkan dalam kehidupan kita, ada saat di mana Tuhan izinkan kita untuk bisa bertobat dan meninggalkan jalan dosa kita. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang begitu besar sehingga tidak bisa diampuni apabila kita sungguh-sungguh datang dan bertobat kepada Tuhan. Belum ada kata terlambat bagi kita apabila kita mengakui dosa kita pada Tuhan. Yang kedua, ada konsekuensi dari setiap dosa dan kesalahan. Bahwa tanpa pertobatan, seseorang akan menghadapi hukuman mati setimpal dengan apa yang dia perbuat. Hal ini mau mengingatkan kita bahwa pentingnya kita mengambil tanggung jawab atas setiap tindakan kita sendiri. Bagaimana kita mempertimbangkan akibat dari perbuatan dosa. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu dan kita tahu bahwa apa yang kita perbuat hari ini akan ada akibatnya dari setiap hal yang kita perbuat. Jadi ada konsekuensi. Setiap perbuatan-perbuatan mungkin kita melakukan segala sesuatu yang tanpa kita sadari kita lakukan itu, tetapi pada akhirnya kita juga harus menanggung akibatnya. Dan yang ketiga Bapak Mama, keadilan dan kebenaran. Bahwa untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan, Yeskiel menekankan pentingnya berpegang pada ketetapan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran. Pertobatan seperti tidak hanya melibatkan pengakuan dosa saja, tetapi bagaimana kita mengubah perilaku kita dan hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah.
Setiap minggu kita ada dalam ibadah dan di dalam liturgi ibadah itu ada pengakuan dosa. Tapi mungkin kita pun pengakuan itu hanya dalam ruangan ini. Ketika kita kembali dalam rutinitas, kita kembali dalam dosa yang sama. Karena itu hal yang ketiga, tidak saja pertobatan itu terjadi ketika kita mengaku dosa, tetapi bagaimana kita mengubah perilaku kita, kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang terakhir Bapak Mama, ada anugerah, ada harapan apabila kita terus bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini merupakan satu anugerah daripada Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan bagi kita semua. Dan tentu dengan kehidupan yang Tuhan beri bagi kita, kita semua diberkati. Bagaimana kita hidup dalam ketaatan. Bagaimana kita juga mau untuk bisa menghargai hidup yang Tuhan beri. Jadi Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Intinya dari bacaan kita pada pagi hari ini menolong kita semua bahwa bagaimana kita memahami hidup kita ini sebagai satu anugerah. Satu kesempatan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Sebagai waktu untuk kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang menerima anugerah kehidupan ini. Jadi Yeskiel mengingatkan kita semua bahwa masing-masing kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kalau kita masih kuat, masih hebat, lakukan kebaikan. Jangan sampai susaki-saki baru bilang, Tuhan, beta merasa bahwa beta punya hidup ini sudah berguna. Tapi kalau masih kuat-kuat, kadang kotong ikut kotong punya keberdosaan. Jadi melalui firman Tuhan pada saat ini, anugerah Tuhan, pengampunan dosa juga masih berlaku bagi setiap kita. Asalkan kita mau hidup dalam ketaatan. Asalkan kita mau membawa diri kita untuk datang dan bertobat kepada Tuhan. Jalanilah kehidupan ini dengan penuh ungkapan syukur dan harus ada dalam pikiran dan hati kita bahwa masing-masing kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Hidup adalah kesempatan. Pakailah kesempatan ini untuk melakukan kebenaran dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Amin.